Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Farhan Adi Saputra, NIM 19112970, Arfan Yoga Aji Nugraha 19112988, Aroyan Cahaya Ningratri 19112950, Damar Jati Bayu Aji 19112979, Fahru Rozi 19112956, dan Andre Baskara Pamungkas 1911-2936 yang membuat proyek seperti sifat Google Classroom di mana ada pemberian tugas, presensi, dan mengerjakan tugas dengan menggunakan materi interface. Dan apa itu interface? Interface merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas. Dengan adanya interface dapat menanggulangi limitation pada bahasa pemrograman C#. Kita ketahui bahwa bahasa pemrograman mempunyai kekurangan, yaitu tidak mendukung banyak pewarisan kelas. Interface akan berperan penting di sini. Dengan menggunakan interface, dapat mensimulasikan pewarisan untuk kelas karena mereka tidak mewarisi dari kelas lain. Deklarasi interface pada bahasa pemrograman C# harus menggunakan keyword interface atau yang kita tulis di sini seperti ini, interface. Harus ada interface. Terus kelas yang dideklarasikan sebagai interface biasanya dimulai dengan awalan I seperti I guru, I siswa. Ini nanti akan kita jelaskan. Definisi dari I guru dan I siswa tidak menyediakan implementasi dari metode open presensi dan kumpul tugas. Ini I siswa dan I guru. Tidak ada metode. Jadi dapat dikatakan interface mirip dengan abstrak pada bahasa pemrograman C#. Semua sumber dari interface secara default juga bersifat abstrak, jadi tidak perlu menggunakan keyword abstrak lagi untuk mendeklarasikan. Pada proyek kita kali ini, kita akan menggunakan kelas dan interface, yang dimana ada 3 kelas, guru, siswa, dan ketua. Kemudian interface kita memakai 2, ada I siswa sama I guru. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Baskara Pamungkas, NIM 19112936. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Farhan sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan adalah interface siswa. Sama halnya interface guru, interface siswa merupakan fungsi interface pada siswa yang berguna untuk pengimplementasian dari kelas siswa, yaitu pada metode kumpul tugas agar pada program kita dapat memberikan objek yang diimplementasikan pada interface siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Jati Bayu Aji, NIM 19112979. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelas guru. Yang pertama ada using system sebagai standar library, kemudian ada namespace tutorial interface sebagai nama dari file ini, kemudian ada public class guru, .2 i guru. Nah, di sini ada tipe public yang memperbolehkan semua untuk mengaksesnya. Kemudian ya, kelas guru ini adalah sebuah kelas dengan nama guru. Kemudian di sini ada i guru, maksudnya ini interface dari guru. Nah, interface dari guru ini mengakses dari sini. Nah, kemudian ini harus di setiap dari fungsi atau metode yang ada di i guru harus tercantum di guru. Kalau tidak nanti akan terjadi error. Kemudian ada public string. Nah, di sini ada array dengan nama mahasiswa. Kemudian di sini new string 100, berarti batasan dari array tersebut ada 100 data. Kemudian ada public in last. Nah, di sini ada variable last tipe data in, kemudian ada get set biasa tanpa ada penjabarannya. Kemudian ada metode atau fungsi dari public void open presensi. Nah, kemudian di dalamnya itu ada variabel jumlah siswa. Kemudian di sini ada console readline untuk menuliskan sebuah baris yang berisi silahkan presensi. Kemudian setelah itu ada perulangan. Perulangan di sini ada in i sama dengan 0, kemudian
I kurang dari jumlah mahasiswa yang akan didapatkan dari sini. Kemudian ada I++ ya. I++ ini nanti akan diulang-ulang terus sampai syarat ini tidak terpenuhi. Kemudian ada console write. Nah, di sini ada console write line, di sini ada console write. Perbedaannya ini menuliskan satu baris, sedangkan ini hanya menuliskan sebuah kata atau kalimat. Di sini ada tanda dolar, sedangkan di sini tidak. Tanda dolar di sini digunakan agar setelah kita memasukkan sebuah kalimat, kita dapat memasukkan sebuah variabel. Kemudian ada this nama siswa. Nama siswa ini menunjuk ke array yang ada di atas tadi. Kemudian last ini menunjuk ke variabel last yang dibuat di atas tadi. Nah, karena di sini last belum ada nilai, maka akan terset 0 nantinya. Kemudian console write line untuk memasukkan inputan dari array ini. Kemudian sebelum akhir dari perulangan ada last sama dengan last plus 1 yang digunakan agar setiap nilai last itu bertambah 1 setelah perulangan dilakukan. Kemudian ada console write line last. Ini hanya menuliskan variabel last. Kemudian fungsi yang kedua atau metode kedua yaitu public void tampil presensi, berarti bertipe data void yang dapat diakses oleh semuanya. Karena tidak bertipe data privat. Karena jika kita memprivat ini, maka guru tidak akan dapat mengakses dari void open presensi. Kemudian ada tampil presensi, console write line daftar presensi. Nah, di sini sama seperti tadi, cuman perbedaan dari kalimatnya. Di sini daftar disilahkan. Kemudian ada perulangan in I sama dengan 0, I kurang dari this last. Nah, this last ini nanti didapatkan dari sini. Bisa dari sini, bisa dari sini. Tapi kalau dari sini belum ada, maka nilainya otomatis 0 dan perulangan tersebut tidak dapat dilakukan karena I pertama pun 0. Kemudian I++ seperti biasa, kemudian akan mencetak siswa ke I plus 1 ya. Kan tadi dari 0, maka I plus 1 nanti dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini harus ada tanda dolar karena ada kalimat dan variabel. Kemudian ada console write line. This nama mahasiswa akan mencetak dari array yang ada di sini nanti. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aroyan Cahyana Ratri, NIM 19112950. Saya akan melanjutkan untuk kelas siswa. Nah, di sini ada pendeklarasian pustaka, yaitu using system, yang akan dibutuhkan untuk menggunakan kelas konsol dan metode writeline, atau bisa disebut dengan mendeklarasikan program tersebut menggunakan library system. Lalu di sini ada nama dari project filenya, yaitu tutorial interface, dan di sini merupakan pendeklarasian kelas atau pengimplementasian kelas siswa ke interface siswa yang bersifat public atau dapat diketahui atau juga dapat diakses oleh semua user. Nah, di sini di bawah ini merupakan pengaksesan nilai properti dari kelas atau sebagai properti default. Lalu yang bersifat public dengan tipe data string dan diikuti oleh variabel nama siswa. Dan di sini juga sama, merupakan pengaksesan nilai properti dari kelas atau sebagai properti default yang bersifat public dengan tipe data string dan diikuti dengan variabel URL tugas. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini fungsinya yang sudah dipesan oleh pengimplementasian dari interface siswa. Lalu di sini console writeline yang berfungsi menampilkan output pada konsol berupa kumpulkan tugas. Di sini juga sama, untuk menampilkan output pada konsol berupa masukkan nama Anda. Di sini kita diminta untuk memasukkan atau menginputkan nama siswa. Lalu lanjut lagi di sini
console readline yang berfungsi untuk menampilkan output pada konsol berupa inputkan URL tugas Anda. Dan di bawah ini kita diminta untuk memasukkan atau menginputkan URL tugas siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Barurasi dengan NIM 19112956 akan menjelaskan tentang kelas ketua. Kelas ketua ini mengimplementasikan siswa dan guru dan harus membuat metode i-siswa dan i-guru. Supaya objek tidak bisa dirubah-rubah, maka dibuatlah read-only ini untuk guru dan siswa. Jika ingin mengakses kumpul tugas, maka harus membuka objek terlebih dahulu, kemudian baru membuka kumpul tugas. Dan jika ingin mengakses open presensi, maka objeknya dibuka terlebih dahulu, kemudian membuka metode open presensi. INT jumlah siswa ini sebagai parameter. Lalu jika ingin mengakses tampil presensi, maka membuka guru, kemudian membuka metode tampil presensi. Sekian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di sini kami memilih untuk membuat program yang berkaitan dengan materi interface. Kami membuat program yang fungsinya seperti Google Classroom. Dan saya akan menjelaskan bagian main class-nya. Di dalam bagian main class ini, kita memiliki variabel input int yang bertipe integer. Lalu kita memiliki variabel input yang bertipe string. Variabel input string ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk mengambil inputan dari user. Lalu apabila kita menginginkan inputan tersebut berupa angka, maka value yang ada di dalam variabel input ini akan kita convert ke dalam int, lalu kita masukkan ke dalam variabel input int. Lalu kita memiliki variabel loop yang kita gunakan pada fungsi loop check. Lalu kita memiliki beberapa fungsi, yaitu tentu saja loop check, lalu kumpulin, absen, lihat dong, dan pastinya fungsi main. Di dalam fungsi kumpulin, ini adalah sebuah fungsi yang bertipe void, lalu memerlukan sebuah parameter, yaitu objek kelas yang mengimplementasikan interface siswa. Dalam fungsi ini kita akan mengakses variabel di dalam fungsi ini kita akan mengakses metode kumpul tugas yang ada di dalam objek yang telah kita masukkan ke dalam fungsi ini. Lalu objek tersebut adalah objek yang telah mengimplementasikan interface siswa. Lalu pada fungsi absen, fungsi ini juga bertipe void dan memiliki sebuah parameter, yaitu objek absenin yang telah mengimplementasikan interface guru. Di dalam kelas ini kita akan melakukan absen dengan cara kita akan memilih berapa jumlah siswa yang akan kita absen, lalu kita masukkan ke dalam variabel input yang bertipe string yang nantinya akan kita convert ke dalam input int sehingga memiliki, saya ulangi, edit ya skok ini void absen. Nah, saya akan selanjutnya fuck. Nah, selanjutnya kita memiliki sebuah fungsi bernama absen. Fungsi ini bertipe void dan memiliki sebuah parameter berupa objek kelas yang mengimplementasikan interface guru. Di dalam fungsi ini kita akan memasukkan jumlah siswa yang akan kita absen. Kita memasukkannya ke dalam variabel input yang nantinya akan kita convert ke dalam bentuk int, lalu kita masukkan ke dalam input int. Untuk mengkonvertnya, kita akan memanggil metode toInt32 yang ada di dalam objek convert dan memasukkan variabel input
ke dalam fungsi tersebut. Lalu kita akan mengakses metode OpenPresensi dengan parameter input INT, yaitu jumlah siswa yang akan kita absen yang berada di dalam objek absenin. Lalu kita juga memiliki fungsi lihat dong. Fungsi ini juga bertipe void yang memiliki satu buah parameter, yaitu objek lihat yang telah mengimplementasikan interface guru. Di dalam fungsi ini kita akan mengakses metode tampil presensi yang ada di dalam objek lihat. Lalu tentunya main program. Di sini kita akan menginisiasi 3 buah objek, yaitu objek kelas guru, objek kelas siswa, dan objek kelas ketua. Lalu di sini saya memiliki while loop. Fungsi baris kode ini akan terus dijalankan selama nilai loop sama dengan Y. Di dalam baris kode ini kita akan menampilkan menu. Menu yang pertama adalah kumpul tugas, lalu buka presensi, lalu yang terakhir adalah tampil presensi. User akan memasukkan pilihan menu apa yang akan dia eksekusi. Lalu lalu pilihan user tersebut akan kita simpan ke dalam variabel input yang akan dikonversikan ke dalam bentuk INT, lalu dimasukkan ke dalam input INT. Dan apabila input INT memiliki nilai 1, maka akan kita eksekusi fungsi kumpulin siswa. Saya ulangi, apabila input INT bernilai 1, maka akan kita eksekusi fungsi kumpulin. Fungsi kumpulin ini kita jalankan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah fungsi kumpulin Lalu apabila input INT sama dengan 1, maka fungsi kumpulin akan kita eksekusi. Fungsi kumpulin ini kita jalankan 2 kali. Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa fungsi kumpulin ini dapat kita panggil menggunakan parameter objek kelas siswa. Lalu yang kedua adalah menjalankan fungsi kumpulin ini dengan parameter objek kelas ketua. Setelah dua-duanya kita jalankan, kita akan melakukan looping check. Fungsi looping check ini adalah fungsi yang akan menentukan apakah program tersebut akan terus diulang. Karena di dalam fungsi looping check ini kita akan mengganti nilai dari variabel loop. Apabila nilai variabel loop ini adalah n, maka kondisi while yang ada di dalam bagian ini tidak akan terpenuhi dan program akan berhenti. Lanjut, lalu apabila nilai input INT adalah 2 atau user memilih untuk buka presensi, maka fungsi absen akan dieksekusi. Fungsi ini juga akan kita jalankan 2 kali. Yang pertama untuk membuktikan bahwa kita dapat mengisikan parameternya berupa objek kelas guru maupun objek kelas ketua, karena guru dan ketua ini sudah mengimplementasi interface guru yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan melakukan looping check sama seperti tadi. Lalu apabila input INT sama dengan 3, kita juga akan mengeksekusi mengeksekusi fungsi lihat dong sebanyak 2 kali. Yang pertama menggunakan objek kelas guru, yang kedua menggunakan objek kelas ketua. Lalu kita juga akan melakukan looping check. Sekian, lalu lanjut saja ke bagian demonya. Kita akan mencoba di sini kita akan mencoba ketiga buah menu yang telah ada di dalam program ini. Yang pertama,
kumpul tugas, masukkan nama Anda. Tentunya fungsi ini akan berjalan 2 kali karena kita mengeksekusinya 2 kali. Yang pertama menggunakan objek siswa, yang kedua menggunakan objek ketua. Dan kenapa fungsi ini dapat tetap berjalan, itu karena baik objek siswa maupun objek ketua telah mengimplementasi interface siswa. Untuk hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, atau mungkin sudah dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lalu di sini looping check akan dieksekusi. Kita akan memilih Y. Lalu kita akan memilih menu kedua, buka presensi. Masukkan jumlah siswa. Ini adalah sebuah parameter yang kita perlukan untuk mengeksekusi fungsi open presensi. Kita akan memilih dua siswa. Kita akan memilih 2 orang siswa. Lalu karena kita mengeksekusi fungsi ini 2 kali, yang pertama menggunakan objek guru, yang kedua menggunakan objek ketua, maka fungsi ini akan diulang 2 kali. Masukkan pilihan Anda. Kita akan mengabsen 3 orang siswa. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi tampil presensi. Fungsi ini juga akan dijalankan 2 kali sesuai dengan role yang kita gunakan, baik ketua maupun guru. Nah, pertama-tama kita akan menjalankannya sebagai guru, maka akan tampil siswa-siswa yang diabsen oleh guru. Lalu yang kedua kita akan menjalankannya sebagai ketua, maka akan tampil siswa-siswa yang telah diabsen oleh ketua kelas. Sekian program yang telah kami buat. Terima kasih.